Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, haleluya. Hari ini kita jumpa lagi bersama saya, Roni Titahena, dalam segmen Kabar Baik, mendorong hidup lebih baik. Semakin didorong, semakin baik. Saya percaya saudara diberkati oleh Tuhan, saudara diberi kesehatan, kekuatan, melimpah-limpah dengan anugerah Tuhan, melakukan berbagai aktivitas dengan diberkati dan disertai oleh Tuhan. Saudara tetap sehat, semua itu karena Tuhan. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di segmen kali ini kita akan bicara tentang dua sisi kehidupan manusia. Ada yang diberkati oleh Tuhan dan ada bahkan yang mengalami kutuk daripada Tuhan. Itulah sebabnya saudara, untuk lebih jelasnya mari kita akan baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri asing dan tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Puji Tuhan saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kebenaran yang dapat menguatkan iman kita. Sebuah kebenaran yang akan mendorong kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita melihat bahwa dua sisi kehidupan manusia ini sangat luar biasa. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di dalam kehidupan manusia itu ada sisi baik, tetapi ada juga sisi yang tidak baik. Kecenderungan manusia untuk melakukan kebaikan demi kebaikan, tetapi justru yang terjadi adalah sebaliknya daripada itu. Kelemahan dan kelemahan justru yang muncul senantiasa di permukaan apa yang dilakukannya. Itulah sebabnya saudara yang terkasih, tidak salah kalau dalam kelompok manusia pun ada yang kelompok yang senantiasa melakukan kebaikan, melakukan hal apa saja mengandalkan Tuhan, menanyakan Tuhan, melibatkan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala sesuatu yang dilakukannya. Tetapi ada orang yang sama sekali tidak mempedulikan Tuhan. Jangankan datang ke gereja, berdoa makan saja tidak, menyembah Tuhan saja tidak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya Alkitab mengatakan bahwa terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Artinya bahwa di dalam kehidupannya sama sekali yang diutamakan adalah kemanusiaannya, keuangannya, kehebatannya, keluarganya, bahkan pekerjaannya, keuangannya, semua yang diandalkan, yang diharapkan. Dia tidak perlu untuk ke gereja, tidak perlu untuk beribadah, tidak perlu untuk berdoa. Toh dia masih bisa makan, dia masih bisa melakukan aktivitas yang lain, masih mempunyai segala yang dibutuhkan, melakukan dan membutuhkan apa saja, dia masih bisa melakukannya karena dia punya banyak uang. Tidak mengandalkan dan mengharapkan Tuhan dalam segala hal. Ini yang disebut dengan kutuk, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita mengandalkan manusia, siapapun dia,
jelas bahwa kita membutuhkan orang lain dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Kita membutuhkan pemerintah, membutuhkan tetangga, membutuhkan saudara, membutuhkan keluarga, saling membutuhkan, suami istri saling membutuhkan. Tetapi jangan sampai kita menjadikan itu adalah prioritas utama dan melampaui Tuhan. Kita mengandalkan dan mengharapkan orang-orang atau manusia melampaui Tuhan dan tidak lagi mempedulikan Tuhan. Di ayat yang ke-7 dikatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang senantiasa datang menaruh harapnya kepada Tuhan, orang yang senantiasa berdoa kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, memohon kekuatan dari Tuhan, melakukan segala aktivitasnya mendahului Tuhan, mendasari semua aktivitas, kegiatan, rencana, program apapun itu di dalam Tuhan, melakukan pergumulan demi pergumulan. Saudara yang terkasih, mengandalkan Tuhan artinya mengutamakan Tuhan, memprioritaskan Tuhan. Tuhanlah segala-galanya di dalam kehidupan kita. Mari saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Saudaraku, jika kita mencoba untuk mengandalkan kekuatan kita, Alkitab sudah menggariskan, kita akan mengalami kesusahan demi kesusahan. Seperti di padang belantara, kehidupan di tempat yang tidak ada penduduk. Kita akan mengalami masalah demi masalah. Mari saudara, kalau saudara sampai hari ini masih mengandalkan kekuatanmu, mengandalkan keuanganmu, mengandalkan kehidupanmu, bertobat hari ini saudara. Tinggalkan itu, kembali mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Saudara yang terkasih, bahagia sekali jika kita mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya mari saya mau mendorong saudara-saudara untuk kita lebih sungguh-sungguh lagi datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan kita. Saya percaya melalui segmen ini, saudara terus diberkati oleh Tuhan. Saudara yang setia melihat tayangan ini, setia melihat segmen ini, menonton video ini, saudara tetap diberkati dan terus diberkati oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang ragu diteguhkan imannya, yang datang dengan pertanyaan-pertanyaan dijawab oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Semoga kita tetap sehat dan sampai jumpa pada segmen-segmen berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin, amin. Shalom.